Nggak punya biaya transfer pemain, tapi Manchester United udah ngabisin biaya 7 triliun rupiah sejak Ten Hag ngelatih Manchester United. Peralihan kepemilikan klub dari keluarga Glazer juga belum jelas. Di era Ten Hag ini, Manchester United udah ngabisin biaya transfer pemain yang fantastis dengan menghabiskan biaya sebesar 364,4 juta pound sterling. Ten Hag datang untuk menggantikan Ralf Rangnick pada April 2022 dengan kontrak hingga tahun 2025 dan opsi perpanjangan di tahun berikutnya. Sejak bergabung, Ten Hag hanya mempersembahkan trofi domestik, Piala EFL atau yang dikenal dengan Carabao Cup, yang merupakan trofi pertama klub sejak 2017. Sampai dengan transfer musim panas 2023, Ten Hag udah menghabiskan biaya yang fantastis dengan mendatangkan sejumlah pemain seperti Anthony yang diboyong sebesar 81,9 juta pounds. Bersamaan dengan Anthony, Lisandro Martinez yang sama-sama diboyong dari Ajax Amsterdam diboyong dengan mahar 46,8 juta pounds. Taylor Malaysia sebesar 12,9 juta pounds. Casemiro dengan biaya transfer 60 juta pounds dari Real Madrid. Dan juga Christian Eriksen yang didatangkan secara gratis. Sedangkan pada transfer musim panas 2023 ini, sejauh ini Ten Hag telah mendatangkan 3 pemain. Mason Mount dari Chelsea dengan biaya 55 juta pounds, Andre Onana dengan biaya 43,8 juta pounds dari Inter Milan, dan yang paling anyar transfer Rasmus Højlund dari Atlanta dengan biaya 64 juta pounds. Sedangkan demi memperkuat skuadnya, Ten Hag masih belum berhenti belanja. Ten Hag masih ingin mendatangkan gelandang timnas Maroko Sofyan Amrabat pada transfer musim panas ini. Amrabat santer dikaitkan dengan Manchester United dalam beberapa waktu lalu. Manchester United harus menembus Amrabat dengan nilai yang setidaknya 34 juta pounds. Amrabat didatangkan demi menjadi pelapis untuk Casemiro. Tapi pada transfer musim panas ini, Ten Hag juga melakukan cuci gudang demi mendapatkan pemasukan Manchester United. Ten Hag siap melepas 7 pemainnya: Eric Bailly, Dean Henderson, Brandon Williams, Donny van de Beek, dan salah satu diantara dari Fred dan McTominay. Sedangkan De Gea udah ninggalin klub terlebih dahulu dan diikuti dengan Fred yang pindah ke Fenerbahce. Dari mana Manchester United mendapatkan uang yang banyak? Atau memang pihak Qatar telah berinvestasi dengan klub? Tapi dengan itu, Liga Inggris memiliki peraturan yang dimana saham klub tidak boleh dilakukan dengan uang pinjaman penuh. Sedangkan pemilik klub, keluarga Glazer, sangat dibenci oleh supporter karena kebijakan dalam transfer pemain dan mengelola klub dengan berbasis hutang. They need to listen. Belakangan, saham Manchester United akan dijual sepenuhnya sejak diakuisisi oleh keluarga Glazer pada tahun 2005 lalu. Pengusaha asal Inggris Sir Jim Ratcliffe dan investor asal Qatar Sheikh Jassim berminat untuk membeli Manchester United. Dalam rumor yang beredar, sejauh ini investor asal Qatar lah yang dekat dengan kepemilikan saham Manchester United. Kekayaan yang dimiliki Sheikh Jassim diperkirakan mencapai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 17,86 triliun rupiah. Sheikh Jassim juga merupakan mantan pewaris Qatar. Sedangkan pada tahun 2003, Sheikh Jassim lebih memilih untuk mendukung adik laki-lakinya menjadi pewaris Qatar.
dengan alasan ia tidak tertarik menjadi pemimpin Qatar. Menariknya, dalam upaya akuisisi Manchester United, Sheikh Yassin merupakan penggemar Manchester United sejak ketika zaman Sir Alex Ferguson. Dengan latar belakang tersebut, Sheikh Yassin ngotot ingin membeli Manchester United secara penuh demi mengembalikan kejayaan setan merah. Sedangkan untuk mengakuisisi Manchester United, Sheikh Yassin sendiri harus merogoh kocek sebesar 6 miliar pound sterling atau setara dengan 155 triliun rupiah. Bagaimana bila Sheikh Yassin benar-benar mengakuisisi Manchester United? Apakah Manchester United akan kembali pada masa kejayaannya? Atau tidak sama sekali? Tidak sedikit juga klub Eropa yang gagal ketika sudah diakuisisi oleh pengusaha Qatar.